Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون فقد قال الله تعالى في كتاب الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang semoga kita semua selalu diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat Islam, iman dan ihsan, kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita masih sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini guna menunaikan salah satu kewajiban kita bersama, yaitu salat Jumat secara berjamaah yang diawali dengan khutbah Jumat. Salam dan salawat semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Begitu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang istiqamah, yang konsisten menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga salam dan salawat yang kita kirimkan kepada beliau berkahnya tercurah kembali kepada kita semua insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adab dan akhlak menurut sebagian ulama adalah satu ikatan yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Ulama lain mengatakan bahwa adab itu adalah nilai-nilai mulia yang diperoleh dari proses belajar, sedangkan akhlak adalah nilai-nilai mulia yang diperoleh dari ibadah. Orang Jepang itu terkenal dengan kejujurannya, kedisiplinannya. Itu diperoleh dari hasil belajar, bukan dari hasil ibadah. Karena di Jepang juga menghalalkan minum soya yang memabuk-mabukkan orang. Tetapi agama kita melarang kita untuk minum minuman keras. Salat kita mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lingkungan pendidikan Islam sering kita mendengar ungkapan al-adabu qabla al-ilmi. Adab sebelum ilmu atau beradablah sebelum berilmu.
Ini menandakan begitu pentingnya beradab, bersopan santun, bertata krama itu, begitu mulianya pendidikan adab itu. Sehingga Imam Malik radhiyallahu anhu pernah berpesan pada seorang anak dari suku Quraisy, ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Pelajarilah dulu tentang adab sopan santun, takrama sebelum engkau mempelajari satu ilmu, kata beliau. Hal senada juga ditegaskan oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allimin, dan juga menekankan begitu pentingnya menghormati seorang guru. Beliau mengatakan, "I'lam anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bita'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi wa tawqirihi." Ketahuilah bahwa penuntut ilmu itu tidak akan mendapatkan ilmu serta ilmunya tidak akan berberkah kecuali dengan mengagungkan ilmu dan orang yang berilmu. Begitu juga menghormati sang guru dan memuliakannya. Hadirin, jadi adab, tata krama, sopan santun itu menjadi salah satu syarat dalam proses menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang berberkah. Berkah itu menurut Imam Al-Ghazali adalah ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ilmu yang berberkah itu berarti ilmu itu memberikan manfaat serta kebaikan di dalamnya. Tanda bahwa ilmu itu berberkah adalah ilmu itu diamalkan, memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Begitu juga mendatangkan kebaikan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adab juga merupakan cerminan dari baik atau tidaknya akhlak seseorang itu. Karena itu Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama mu'istu liutammima makarimal akhlaq, kata Rasulullah. Sungguh saya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi amanah mendidik adab, tata krama, sopan santun dan akhlak itu sekaligus selaras sejalan dengan misi Rasulullah SAW itu diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di dalam mengajarkan adab, tata krama, sopan santun itu membutuhkan, memerlukan waktu proses yang tidak sebentar. Butuh komitmen, butuh kegigihan yang baik dalam proses internalisasi adab ini. Oleh karena itulah ulama kita banyak menghabiskan waktunya di dalam menuntut tentang atau belajar tentang adab dibanding ilmu. Ibnu Mubarak, seorang ulama besar, mengatakan, kami mempelajari adab, sopan santun, tata krama itu selama 30 tahun, dan kami mempelajari ilmu itu selama 20 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pendidikan adab atau tata krama sopan santun itu perlu sebelum kita menimba ilmu. Yang perlu kita sadari dan pahami, ketahui bersama bahwa faktor terpenting yang mempengaruhi baik dan buruk perilaku seseorang itu adalah lingkungan. Baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ataupun lingkungan masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan strategi dan cara-cara khusus dalam proses mendidik adab seorang murid. Paling tidak ada 4 tahapan yang penting kita lakukan di dalam mengajarkan adab tata krama sopan santun itu. Yang pertama adalah memberikan uswah, memberikan contoh teladan yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Beliaulah yang pertama mencontohkan. Beliau suka memakai pakaian yang berwarna putih. Kenapa? Karena kalau kotor langsung terlihat jelas. Begitu bersihnya Rasulullah SAW sehingga Imam An-Nursi mengatakan bahwa lalat pun itu malu hinggap ke baju beliau. Begitu bersihnya. Beliau memberikan contoh terlebih dahulu sebelum mengutarakan, menyampaikan kepada para sahabatnya. Ini langkah yang pertama. Yang kedua adalah memberikan atau proses pemahaman al-fahmu. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pemahaman yang benar tentang adab-adab yang baik yang mesti kita kerjakan dan adab-adab yang buruk yang mesti kita tinggalkan. Proses ini bisa kita lakukan melalui pembelajaran, melalui diskusi, melalui kajian, melalui sosialisasi dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah proses pembiasaan, ta'wil. Ini bisa kita lakukan melalui program-program khusus misalnya. Bisa dengan salat berjamaah, bisa dengan zikir bersama, bisa dengan sebelum memulai pelajaran berdoa dulu, dan setelah belajar ditutup lagi dengan doa. Salat duha berjamaah sebelum masuk di kelas. Pada pertemuan pagi salat berjamaah duha dulu. Budaya bersih, membiasakan budaya bersih, budaya saling bersalaman, budaya jujur, menghargai teman dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini juga sudah dipraktekkan universitas yang kita cintai ini. Fakultas Kedokteran memudayakan salat duha. Universitas kita memudayakan bulanan zikir berjamaah. Itu semua akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Lalu tahapan yang terakhir adalah proses pengawasan, muraqabah. Pengawasan ini bisa dilakukan langsung oleh tenaga pendidik, guru ataupun dosen, ataupun menugaskan kepada orang tertentu, atau dengan bantuan teknologi yang ada. Pengawasan ini diharapkan bisa menjadi kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku dan adab peserta didik kita, dalam hal ini mahasiswa kita. Yang lebih terpenting dari pengawasan ini adalah menanamkan sikap ihsan.
Sehingga diharapkan setiap peserta didik itu memiliki kesadaran pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "A'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa innahu yarak." Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalau tidak pasti dia melihatmu. Ini upaya atau usaha, tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan agar mahasiswa-mahasiswa kita itu bisa menjadi insan-insan yang bertata krama, beradab, bersopan santun yang mulia. Kalau segala upaya, usaha, ikhtiar sudah kita lakukan, maka jalan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah senjata terakhir yang bisa kita lakukan untuk mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya peserta didik kita itu bisa menjadi insan-insan yang beradab. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, semoga anak-anak didik kita, mahasiswa-mahasiswa kita yang menimba ilmu di Universitas Muslim Indonesia ini bisa menjadi insan-insan yang beradab, bisa menjalankan misi dan visi UMI adalah berilmu amaliyah, beramal ilmiah, dan tidak kalah penting berakhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukruhu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawli wa fi'li ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsiran abada. Fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسي وثنى بملائكته بقدسي وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت ويسرتها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.